Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil mukarramat, para ustazat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Ibu Juni. Kita doain Bu ya, biar sehat, panjang umur, biar lancar, pulang selamat. Mau pulang nggak, Mak Juni? Pulang. Mau pulang mau? Mau pulang lagi ke sini? Apa di sono aja tinggal? Ya, kita doain biar panjang umur, sehat walafiat, pergi dan pulang selamat, bawa umroh mabrurah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Hasanah SPDI, Ustazah Nur Hasanah juga, Nur Hasanah, Ustazah Nursih, Nursih, tinya kurang butinya Bu, ya maklum lah Bu, ya. Kemudian apa nih para guru-guru MI At-Taqwa 59. Wabil khusus juga yang sama-sama kita hormati yang baru saja menyampaikan sambutan, yaitu teman tidur saya Bu ya, Ustazah Hajjah Uswatun Hasanah. Beliau yang menjadi ketua KBIHU WAC namanya Bu. WAC itu Wafiz Al-Amin Center. Jadi kalau ibu punya TikTok, tinggal dibuka TikToknya, klik KBIHU WAC. Nah, udah banyak dah tuh. Besok kalau pengen ngeliat Mak Juni ya, selama perjalanan pokoknya lihat aja di TikToknya. Atau kalau enggak di YouTube tuh, buka YouTube, klik nama saya Nur Anwar Amin. Nah, beres dah, kelihatan semua. Yang penting Mak jangan jauh-jauh dari samping saya. Masih masuk apa? Masuk kamera ya Bu ya. Para ibu sekalian, hari ini alhamdulillah kita duduk bersama Bu ya, dalam rangka mendoakan Ibu Juni yang akan berangkat menjadi tamu Allah. Mudah-mudahan doa kita di sini Bu ya, Allah kabul, Allah ijabah. Yang kita niatkan senantiasa Allah berikan kemudahan dan kelancaran Bu ya. Para ibu sekalian, Ibu Juni ini berangkat umroh seorang diri Bu ya. Anak berapa Mak? Anak Mak? 4 ya. Kemarin waktu lagi daftar, saya bilang temenin. Masa Bu nggak mau nemenin. Padahal tinggal numplok doang Bu yang nemenin Bu ya. Karena kalau udah tua emang perlu pendamping Bu. Terutama nanti naik eskalator bisa Mak. Lip itu tuh kan. Soalnya dulu mana ya, orang mana ya? Orang Pondok Soga, orang Wakes ya.
eskalator dilentak Bu begitu. Sampai sono, cariin gua tukang urut, lah di Mekah ada tukang urut. Ya, makanya besok insya Allah ini Mak Juni Bu sekamar sama istri saya. Ya sekamar. Pokoknya Mak, apa kata bini saya? Iya aja udah gitu. Ya, Mak diam-diam ya. Ya udah, jangan meluyur. Ya. Iya jangan ngeluyur. Pokoknya kata Mak diem ya, duduk aja diem situ. Jangan kemana-mana. Dan kalau mau belanja kasih aja dompetnya Mak. Ya, kasih dompetnya aja. Masa lo kan gak digegemin sama si Nonong ya. Jadi ibu sekalian, memang kalau pergi haji Bu, pergi umroh ya Bu, kalau udah lansia ya konsekuensinya ya resikonya apa? Berat. Ya. Mudah-mudahan ya hari ini kita doain Bu ya. Lancar semua. Dan kadang-kadang kan ada Bu, udah perginya dewek, udah nenek-nenek, udah nggak bisa baca, nenek-neneknya rewel banget Bu ya. Ada yang jangan rewel Maya, jangan ya. Biar istri saya ntar seneng jadi di kamar. Kalau perlu bawa pesor sama ayam goreng. Nah iya gitu. Makanya saya bilang Bu kemarin sama Ibu Nunung ya, anaknya Bu ya. Karena udah tua, saya bilang Bu, besok emaknya ini dikasih hotel bintang 5 aja. Di Tower Zam-Zam Bu. Ya. Yang hotelnya depan mata pisang kayak begini nih, rumah sama masjid. Nanti pokoknya Mak, kalau Mak ayo siap-siap mandi, ikut sholat sama bini gitu Mak. Udah tenang aja, saya suruh bawain pempes Bu. Nanti kalau nggak keburu kencing di pempes. Bawain pempes yang sempak, jangan pempes yang pelekat. Mang baik. Terima bini saya tidur mak kentang ya begitu ya bapaknya. Ya, maka suruh pakaiin pempes yang sempak itu tinggal ditarik doang. Ya, para ibu sekalian, apa nih Bu kelebihan Mak Juni? Kelebihan pertama, beliau ini Bu seorang ibu yang doanya mustajab. Pasti itu Bu. Jadi semua ibu-ibu doanya itu mustajab. Maka doakan kepada anak-anak yang baik-baik. Ya Mak. Pokoknya Mak gini Mak, mau anak yang perlu kek nggak perlu doain yang baik. Kan ada anak yang nggak perlu ya. Piora bayar. Ya. Istilahnya emaknya udah jatuh ke diem baik dia Mak ya. Gitu. Pokoknya besok Mak di tempat yang mustajab, di tempat yang makbul, emak angkat tangan, doain satu-satu, sebut namanya si Anu, 4. Ya, doain yang baik-baik. Karena doa orang tua, terutama ibu, itu doanya mustajab. Nggak ada doa ibu yang ditolak Allah, nggak ada. Makanya dulu begini Bu. Ini dari ceritanya Ustazah Halimah Idrus Bu ya. Jadi ada ibu-ibu nih Bu, ibu-ibu ngadep ke gurunya beliau. Nangis tuh ibu-ibu. Gurunya kan Habib Bu ya. Kata ibu itu, Habib tolongin saya. Tolong doain anak saya, Bib. Anak saya tuh bader banget, Bib. Ya Allah, susah betul suruh ngapa-ngapain susah. Ada yang begitu Bu di sini? Sama anak disuruh ini susah, suruh belajar susah, suruh ngaji apa? Susah, suruh sholat apalagi Bu ya? Susah. Doain Bib, tolong doain anak saya. Kata Habib apa? Ibu sono pulang ke rumah. Ibu ambil air wudu, gelar sejadah, sholat, nangis kepada Allah seperti ibu nangis kepada saya. Nangis sama Allah. Ibu berdoa. Karena kata Nabi apa? Doaul walid
ila waladihi kadu'ain nabi ala ummat. Doa orang tua itu seperti doa nabi untuk umatnya. Jadi kalau ibu berdoa buat anak itu seperti nabi berdoa untuk apa? Umatnya. Jadi jangan pernah ragu, Bu, sama doa. Tugas kita, Bu ya, selaku orang tua, ada masalah apa nih, Bu, yang kita rasakan? Masalah apa? Pokoknya ambil sejadah, berwudu, apa, Bu? Sholat. Terutama lagi, Bu, saat sujud. Ibu kalau sujud nih, sujud, kata Nabi apa? Fa'aksiru ad-du'a, banyakin doa. Makanya kan Ustazah Halimah Idrus ngajarin apa, Bu, ketika sujud? Baca apa, Bu? Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna 7 kali, 11 kali. Baca. Apa yang kita minta? Ya Allah, berikan saya rezeki jalan keluar. Berikan saya rezeki jalan keluar. Karena setiap orang punya masalah, Bu. Ini semua ada nggak masalahnya? Banyak. Ya. Masalah seberat apapun, Bu, yang kita rasakan, kalau kita curhatnya sama Allah, berdoa sama Allah, minimal Allah kasih kita apa, Bu? Tenang. Ketenangannya tenang, hati itu, Mbak. Ini kan kadang, kenapa nggak tenang, Bu? Karena hatinya yang masih gremet, masih beban gitu, beban. Makanya kata Allah apa, Bu? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Berzikirlah kamu. Apa aja? Sholat itu berzikir, tasbih itu berzikir, baca Quran itu berzikir, biar hati kita apa tuh, Bu? Tenang. Ya, Maya. Besok apa aja dibaca, Mak? Satu, saya ajarin ya. Zikirnya apa? 1, istighfar. Bisa istighfar, Mak. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, gitu ya. Ya. Kalau yang panjang ya buat orang tua, astagfirullahalazim liwalidayya, gitu, Bu ya. Kalau panjangan dikit. Kalau enggak, panjangan lagi, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Yang mana tuh yang bisa, Mak? Nah, yang pertama aja gampangan. Ya. Karena kenapa, Bu? Istighfar itu adalah solusi, jalan keluar. Jadi seberat apapun kita punya masalah, maka Allah akan kasih jalan keluar kalau kita sering apa tuh? Istighfar. Ayo kita bareng-bareng. Astagfirullah. Astagfirullah minal khataya. Rabbal, semangat, Bu. Astagfirullah minal khataya. Rabbal, astagfirullah minal khataya. Tuh, gitu juga, Mak. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya. Gepek aja, gepek. Jadi semakin berat kita punya masalah, maka semakin banyak kita apa, Bu? Beristighfar. Ya. Tuh, 1, Bu. Jadi doa seorang ibu, doa yang tidak apa? Tidak Allah tolak, doanya mustajab. Siapa, Bu? Istri Nabi yang doanya mustajab, Bu, nggak ditolak Allah. Siti Hajar. Ya. Siti Hajar kan, Bu, di Mekah tinggal berdua. Anaknya yang masih bayi sama emaknya. Lakinya siapa, Bu? Nabi Ibrahim. Kemana? Pulang ke istri tua, istri pertama. Di mana? Di Palestina. Jadi istri pertama tinggal di Palestina, istri kedua tinggal di mana? Di Mekah.
Ketika itu Mekah, Bu, cuma gunung batu doang, nggak ada penduduk, nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada apa-apa, nggak ada. Ditaruh tuh Hajar di situ sama anaknya masih bayi. Nabi Ibrahim pulang, Bu, ke Palestina. Pas dia mau pulang ditarik bajunya. Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan saya? Siapa yang menyuruh saya ditaruh di sini? Allah yang nyuruh, Allah. Kata Hajar apa, Bu? Kalau Allah yang nyuruh, pasti Allah yang melindungi. Ibu Juni, ini siapa yang ngundang? Allah. Jadi Allah yang ngundang, nanti Allah yang melindungi. Maka tugas kita berdoa. Enggak lama, Bu, anaknya Ismail haus, haus, nggak ada air. Naik Hajar kemana, Bu? Sofa. Dari Bukit Sofa dilihat di Marwah ada mata air, dia turun, dia lari, dia ngingkrik, Bu, ngingkrik, Bu, orang sini. Ya, ngingkrik begitu, nyampe di Marwah, ternyata nggak ada airnya. Dia balik lagi ke Sofa sampai 7 kali balik. Keluarlah tuh air Zam-Zam. Dikabul oleh Allah. Ini artinya apa, Bu, pelajarannya, Bu? Satu, doa ibu nggak ada yang nggak mustajab. Semuanya makna. Yang penting tugas kita berdoa. Ibu jangan berhenti-berhenti, Bu, jangan bosan-bosan. Kalau ibu punya anak disuruh ini susah, suruh ini susah, terutama disuruh sholat susah, Bu, ya. Apa doa Nabi Ibrahim, Bu? Biar anaknya bisa sholat, apa, Bu? Rabbij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Catat, Bu, tuh. Besok kalau nyuruh anak sholat susah banget, Bu, ya. Angkat tangan aja, Ibu, tiap sholat sambil nangis, sambil lantasin air mata. Rabbij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan keturunan saya orang-orang yang rajin sholat. Gitu, Bu, nangis aja, Bu. Alhamdulillah. Tuh. Anak 4 nggak ada yang bangga. Tuh. Alhamdulillah. Umur 7 tahun aja udah sholat. Tuh, alhamdulillah. Ya. Ini. Alhamdulillah. Berkat doa emaknya. Ya. Besok sana doain lagi, Mak. Biar getem. Biar getem, ya. Anak-anaknya yang 4, Bu, boleh tuh nitip doa. Bisikin. Mak, saya mintanya ini, Mak. Mintanya ini, Mak. Doain. Doain di Mekah, Mak, doain. Karena doa ibunya pasti apa? Mustajab. Sama seperti doa Siti Hajar. Ya. Yang kedua kelebihannya, Bu, besok Mak Juni ini berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Kalau kita kan nggak ada di sini, Bu, tempat mustajab. Ya, di kampung kita nggak ada. Tapi Mak Juni besok ketemu Ka'bah, di depan Ka'bah tempat mustajab. Besok, Mak, sama istri saya, Ustazah, mana tempat yang mustajab? Nggak mesti deket, Bu, nggak mesti deket, dari jauh boleh. Ono Ka'bah, no, dari jauh berdoa jauh boleh, nggak apa-apa. Kalau deket kan dorong orang, Bu, ya. Doa, angkat tangan, Mak. Tadi ajarin istri saya begini. Ya. Ketika tawaf, Mak, nggak apa-apa. Doa yang penting-penting dibaca aja. Walaupun sendiri. Bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Orang ketika berdoa, Bu, berdoa nih muter 7 putaran, kagak baca apa-apa juga sah. Sah. Nih Mak Juni besok tawaf muter doang 7 putaran. Sah tawafnya. Yang penting jangan kentut. Sah. Apalagi kalau dia sambil apa? Berdoa. Sebutin tuh, Mak, satu namanya yang ini, namanya doain, Mak, sambil nangis, sambil tawaf, sambil keliling. Ya. Walaupun nanti saya tetap pandu, Bu. Tapi doa orang tua di momen yang mahal, tempat yang mustajab, Mak Juni teteskan air mata, doain satu, bayangin anaknya, bayangin mukanya, bayangin, Mak, bayangin. Kan saya yakin, Bu, Mak Juni pasti ngerasain. Ada rasanya yang perih sama anak ini, Bu, ya. Ada yang rasanya begini, anak ini begitu. Pasti betul orang tua begitu, pasti. Nah, sambil tawaf, Mak, sambil tetes air mata. Pokoknya saya pesan, kalau tawaf jangan kongkok. Jangan ngobrol.
Ya, apa yang kita bisa kita baca. Lah iya ada aja bu orang. Kalau lagi kita diem ini kongko dia. Kalau kagak kongko yang mudah selfie. Ini iya main HP bu ya. Nah kalau nenek-nenek udah nggak bisa HP, bagus. Alhamdulillah. Ya, ilo kan nenek-nenek mau selfie juga. Nenek-nenek mau selfie juga. Ada nggak di sini nenek-nenek orang sini udah kisut ya, udah ompong, ayo main TikTok kayak gitu, ada. Ntar kalau mati bawa TikTok nggak tuh? Ya besok mak jangan ngobrol ketika tawaf. Minimal apa bu ketika tawaf dibaca tasbih? Ayo subhanallah. Tuh, bagus, udah bisa bu. Ya, tinggal niatnya bisa niat mak. Niat umroh. Coba ikutin mak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dan berihram karena Allah Ta'ala. Bagus tadi. Bagus. Nah, karena yang penting kan bu niat bu. Ya, ibu sholat, Allahu Akbar, kalau nggak niat nggak sah. Umroh pun begitu bu. Lah ada kemarin dituntun begitu. Nawaitu al umroh ketemu ya. Ya, tapi ini bagus, sudah bagus. Alhamdulillah, bu ya. Maka yang penting bisa niat. Udah, yang lain mah tadi kalau baca-bacaan tuh bu, ya boleh dibaca, boleh kagak. Dibaca lebih baik, lebih bagus. Ya, jadi ibu-ibu kalau mau umroh nih gak bisa baca apa-apa, jangan bingung. Ngintil aja ntar di pantat bini saya. Gandeng aja udah. Saja ya. Bisa yang kita baca bisa. Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Udah itu aja baca. Gepok. Ya. Sambil doain buat anak. Jadi emak tuh udah keistimewaan seorang ibu, keistimewaannya di tempat-tempat mustajab. Ya pokoknya di Tawaf mustajab, di depan Ka'bah mustajab, di Hijr Ismail mustajab, di Bukit Sofa mustajab, di Bukit Marwah mustajab. Sujud mak, setiap sujud doain. Setiap sujud doain. Karena doa itu akan merubah sesuatu yang kita sedang hadapi bu ya. Katakan kita sedang hadapi lagi susah, lagi sulit, bu ya. Dengan doa Allah akan apa? Rubah. Maka jangan bosan-bosan. Berdoalah. Ya. Ibu-ibu sekalian, boleh nggak tuh nitip doa sama Ibu Juni? Boleh. Nggak apa-apa mak, doain mak. Isam-sama mana sebutin satu. Iya nggak apa-apa, kenal semua kan? Paling kagak ya Allah yang datang di rumah saya ratib ya Allah undang jadi tamumu. Kasih rezekinya yang banyak. Kasih kesehatan. Biar segera nyabak seperti saya. Udah gitu mak doanya. Nyebutin waktu-waktu kali nggak apa lu ya. Yang datang aja. Makanya bener kan pesannya pakai Nurali apa bu? Kalau lo pengen cepet ke Mekah, kalau diundang acara kayak gini suruh apa? Datang. Itu. Salah satunya apa? Dapat doa dari tamu Allah. Saya tanya bu, ini mau doa apa mau oleh-oleh? Alhamdulillah. Karena jam beli oleh-oleh. Oleh-oleh mah cukup 3 aja mak. 1 buat emak beli yang paling bagus. 2 buat bini saya. 3 buat saya udah. Kan di sini maunya doa. Ya, saya tanya sekali lagi deh. Mau doa sama oleh-oleh? Oh udah mak, tenang dah. Yakin udah. Kalau udah 2 kali tanya mak.
Ya, sama kayak mau kawin, lu mau nikah kagak? Awal-awalnya malu-malu ya. Kalau ditanya mau nikah, mau, ya udah nikahin. Kalau ditanya mau oleh-oleh, mau doa, doa, ya udah doa mak. Jangan repot-repot. Ya, termikirin nenek kan kalau umroh haji mikirin oleh-oleh bu. Baru nyampe udah gertembet beli ini gitu ya. Beli boleh bu, nggak apa-apa. Pesennya guru kita Al-Mukarramah Ustazah Haja Atikoh Nur Ali, kata beliau apa bu? Di mana nanti nemplok nyampe kasih rezeki sama orang situ. Mau nyampe di Jeddah nih, belanja dah. Walaupun tasbih atuh, jilbab atuh, bu ya. Kita kasih rezeki sama penjual. Lalu ada tukang minta-minta, nggak apa-apa kasih 2 real, 1 real. Nanti nyampe di Mekah, beli lagi. Nggak banyak-banyak bu. Manting bagi rezeki buat orang di sana. Makanya orang pergi haji, pergi umroh, ada nilai sedekahnya. Ada nilai infaknya. Termasuk oleh-oleh bu. Termasuk hari ini bu, itu ada nilai sedekah tuh. Maka yang dikasih sama ibu jangan sampai nggak habis. Habisin bu. Ya, iya. Kalau nggak habis, anak pitik dimakan tikus. Ambil plastik. Gitu. Udah dibungkus mau udah. Tinggal depan usaha doang yang belum ya. Ini sana udah habis sudah. Doyan apa doyan itu? Masya Allah. Tapi tuan rumah senang bu. Tuan rumah senang. Kalau yang disuguhin habis. Tadi Ibu Soja Nunung dan nanya, Bu ntar nggak kemana-mana kan ya, makan sini makan lah, siap makan mau bu. Ya enggak. Apalagi kalau anak pitik dimakan tikus, ambil plastik apa? sekalian dah ya. Nah ibu sekalian ya, tuh kelebihan kedua. Kelebihan ketiga ibu sekalian, ini Mak Juni tinggal seorang diri bu ya, suami udah nggak ada meninggal almarhum. Besok kalau lagi umroh boleh bu dibadal umrohkan. Ya, mau dikerjain sendiri boleh. Mau nitip sama istri saya juga boleh. Mamanya anaknya Ustazah, nanti tolong umrohin bapak saya ya boleh. Yang penting ada apa? Cuan. Ya. Kasih aja udah isi duitnya tuh saja nih, saya mau umrohin bapak saya. Jadi si Mak Juni ini berangkatnya berdua bu. Satu yang hidup, satu yang di alam kubur. Nanti almarhum di alam kubur girang bu, girang. Yang hidup aja dikasih hadiah, girang nggak? Nih ibu, saya kasih hadiah 100.000, girang nggak? Oh bu, dikasih hadiah dari saya sejuta, seneng nggak? Wah, tambah senang lagi. Saya kasih hadiah umroh bu, gratis, seneng nggak? Masya Allah. Apalagi besok almarhum bu, suami beliau bu ya, diumrohin bu, di alam kubur dia gembira, senang. Makanya Bu Nunung ya, besok alokasikan tuh buat ngumrohin almarhum. Jadi Ibu Nunung tuh ngumrohin 2, satu yang hidup, satu yang mati. Nanti kalau di badal umroh laki nek jangan kaget kalau dia datang tar. Ya, kadang-kadang suka datang. Iya, memedi. Jangan nek laki dikata memedi. Ya, karena dulu sering bu istri saya tuh begitu tuh suka ngebadalin suami yang sudah meninggal, dia tapi ngikut. Datang dia nemuin bininya, senyum aja. Tandanya dia tuh kirimannya apa tuh? Sampai girang. Kuburan almarhum bu terang dikirimin umroh bu, Masya Allah bahagia sekali tuh bu. Maka besok nggak apa-apa tuh sekalian ngumrohin Mak Juni, ngumrohin almarhum suaminya ya. Dan itu momennya tidak bisa dibeli oleh apapun bu. Sekali berangkat bismillah. Ya. Oleh karena itu nih anak-anaknya yang 4 bu ya, punya orang tua tinggal aku, apalagi emak. Orang tua itu bu, kata orang Arab, al-walidaini kal ainaini. 2 orang tua seperti 2 mata bu. Ini mata nih, mata fungsinya apa bu? Melihat.
memberikan petunjuk. Orang tua itu, Bu, bisa membuka orang anaknya biar melihat. Orang tua itu akan memberikan petunjuk seperti mata. Maka kalau ada orang, Bu, orang tuanya udah pulang duluan, maka matanya tinggal apa? Sebelah. Ada yang kurang. Ya. Makanya yang satu lagi, sebelah lagi kenapa hilang? Mumpung masih ada, anaknya yang 4 perlu tuh. Ini nenek-nenek, Bu ya, nenek-nenek Mbak Jun ini sebetulnya udah yang uncang-uncang kaki. Punya anak apa? 4. Yang satu, Mak, pokoknya mulut tinggal mangap, makan doang. Kan gitu, Bu ya. Ya. Baju tinggal pakai. Mau jalan-jalan tinggal nunjuk. Mau pengen makan keluar, gua kayaknya bosan banget pengen makan gabus ini gue ya. Bilang aja, Nek, berangkat sono. Ya, Bu ya. Jadi orang tua yang sudah tua sudah tidak perlu capek. Tidak perlu lelah. Nenek mah suruh gelar sejadah, suruh sholat, pegang tasbih, doain anak beres. Karena doa orang tua, doa yang apa? Mustajab. Tapi kadang nggak begitu, Bu ya. Pada kenyataannya, yang satu anak begini, yang satu anak buwono, ngerong-ngerong hati orang tua baik. Ya Allah, gua rasanya begitu, Bu ya. Ada nggak begitu orang tua, Bu? Ada. Ya, makanya tugas orang tua ngedoain. Ya. Makanya kata Allah apa doanya? Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a gitu. Ya Allah, berikan buat kami zurriyah thayyibah. Apa zurriyah thayyibah, Bu? Keturunan yang baik-baik. Ya. Makanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Nah. Jadi punya keturunan enak dipandang mata. Coba deh ibu saya tanya. Ini ada anak tetangga, Bu. Bocahnya masih kecil ya, masih mungil, udah hafiz Quran. Seneng gak kita ngeliatnya? Udah gitu bocahnya sopan, Bu. Kalau ngomong salaman, tangan kita pada bolak-balik. Seneng gak tuh, Bu? Itu anak orang aja seneng, Bu. Apalagi kalau anak dewek, Bu ya. Makanya kita minta zurriyatan qurrata a'yun. Tuh, ya. Mudah-mudahan ibu sekalian ya. Mohon doanya, Bu ya. Dah segitu aja, Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan kami mohon doa, Bu. Berangkat tadi udah sampaikan ya oleh istri saya 12 Januari. Malam Senin besok. Ya, jadi di ujung harapan ada 3 KBH, Bu Kala. Antakwa, Al Ihsan, sama Al Amin Center atau WAC. Nah, WAC saya sama istri yang pegang. Kalau umrohnya kita 2 bulan sekali. Ibu mau umroh, mau nabung, nggak apa-apa nabung. Tinggal transfer aja dari Alfa di Indomaret, Bu ya. Nanti saya bukain tabungannya atas nama siapa? Atas nama jamaah. Bukan atas nama saya bukain. Bu cicil masukin aja tuh. 200.000 ada duit, 300.000 terus nanti kumpul, Bro, saya siap duitnya, gue berangkat. Atau ibu mau daftar haji, silakan tabungin aja nggak apa-apa. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Saya mohon doanya, Bu ya. Kita baca Fatihah sekali lagi, Bu ya. Yang pertama, Fatihah ini niatin biar perjalanan kami lancar. Terutama buat nenek-nenek kayak gini, Bu ya. Biar semuanya perginya sempurna, pulang ya, nggak ada yang nyangkut. Nggak nyangkut di sono betah satu ya. Mamanya ya. Emang enak sih, bagus, Bu, kalau betah di sono. Ya. Kuburannya dekat sama kuburan Nabi. Cuman jarang ada yang mau. Udah tua begini nggak, saya tanya nggak mau. Nanti dikuburin di samping Nabi mau. Tuh, nggak mau. Ya. Pengen kampung dewek. Padahal kata Nabi, kuburan yang pertama kali nanti dibangkitkan hari kiamat, kuburan di samping kuburan Nabi. Orang yang datang ke Madinah dikuburin di sono, Nabi jadi saksi. Kata Nabi, ya Allah, ini orang baik, rumah saya orangnya baik. Tuh kata Nabi begitu. Tapi tetap aja nggak mau. Mau, Mak? Nggak mau ya. Kita doain, Bu ya, biar panjang umur, sehat walafiat, lancar semua, Bu ya. Doa yang kedua, Bu. Insya Allah kami akan berangkat haji 2026 ini. Rencananya 40 orang.
Mohon doanya biar Allah sempurnakan 40 jamaah satu bus enak Bu. Ya. Terus nama saya juga sedang lagi diproses biar bisa berangkat tahun ini. Biar Allah lancarkan, rezekinya ada, urusannya juga lancar, biar bisa bimbing jamaah setiap tahunnya di KBH kami KBHW Aceh Bu ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih Ibu sekalian dan mohon maaf. Ayo kita doa, angkat tangan butannya ya. Datang tutup mati. Ibu angkat tangannya Bu. Astagfirullahaladzim, 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 illahil karim, antal karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina